Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan lanjutkan pembahasan kita. Tetap masih tahap pencatatan, tapi kita lanjut pada buku besar atau sering disebut sebagai ledger. Nah, buku besar itu adalah buku yang berisi tentang kumpulan akun, di mana akun tersebut saling berkaitan antara satu sama lain dan disusun secara berurutan berdasarkan kode akun sehingga mudah ditemukan ketika diperlukan. Nah, dari gambar ini mungkin Anda bisa lihat alurnya. Jadi berdasarkan jurnal, kemudian dilakukan posting ke buku besar. Nah, posting itu adalah proses pemindah bukuan dari jurnal umum ke buku besar. Bukan berarti posting itu Anda mengunggah sesuatu ke sosial media ya, tetapi dalam akuntansi posting itu adalah kegiatan memindah bukukan dari jurnal umum ke buku besar. Nah, ini jurnal umumnya, ini buku besarnya. Kemudian ada beberapa bentuk buku besar atau ledger. Di antaranya yang pertama bentuk T sederhana. Nah, bentuk T sederhana ini umum ya, paling umum dan sangat sederhana karena bentuknya mirip seperti huruf T. Artinya di ruas sebelah kiri itu mencatat sisi debit, kemudian di ruas sebelah kanan itu untuk mencatat sisi kredit. Nah, nama akun dan kode akun itu diisi di bagian atas di tengah ya. Sebelah kiri nama akun, sebelah kanannya kode akun. Nah, jadi pada bentuk T ini ketika Anda melakukan posting, yang dipindahkan hanya kolom tanggal, jadi tanggalnya berapa di sebelah sini, kemudian di sebelah sininya nominal, ini untuk akun debit atau akun yang berada di sisi debit. Kemudian yang di sebelah kreditnya, ini kolom tanggalnya dicatat di sebelah sini dan nominalnya di sebelah sini. Nanti kalau sudah selesai semuanya dipindahkan, dijumlahkan antara debit dengan kreditnya. Nah, Anda harus bandingkan di sebelah debit berapa, kemudian di sebelah kredit itu berapa masing-masing jumlahnya. Nanti dihitung selisihnya. Nah, saldo normanya berarti yang paling besar. Misalnya saldo normanya di debit ya, disimpan di sebelah debit. Kemudian berikutnya yang kedua bentuk skontro atau bentuk T lengkap. Nah, ini hampir sama dengan bentuk T sederhana ya. Mirip seperti bentuk T, cuma ini lebih lengkap karena di sini ada dibagi beberapa kolom, ada kolom tanggal, kolom urean, kolom rep, dan kolom jumlah. Ini untuk sebelah debit. Begitu juga di sebelah kiri itu untuk mencatat sebelah kredit, sama ada kolom tanggal, urean, rep, jumlah. Nama akun dan kode akun itu disimpan di bagian atas. Caranya sama, diisi kolom tanggal untuk tanggal di sini dari jurnal umum, urean itu diisi dengan keterangan yang ada pada jurnal umum. Kemudian kolom rep itu diisi dengan checklist saja. Nah, checklist itu artinya sudah dipindah bukukan dari jurnal umum ke buku besar. Atau di sini diberi keterangan dari halaman berapa dipindahkan. Misalnya kalau dari jurnal umum halaman 1 ya berarti di sini JU.1. Nah, jumlahnya itu diisi dengan angka nominal yang di debit. Begitu juga dengan yang di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Dalam ini untuk memindahkan dari akun yang berada di sebelah kredit. Kemudian berikutnya yang ketiga bentuk stapel berkolom saldo tunggal atau bentuk 3 kolom. Nah, untuk bersaldo tunggal ini merupakan bentuk buku besar yang digunakan jika jumlah transaksinya sangat banyak ya, karena perusahaan ini makin lama makin besar, jadi transaksinya makin banyak, sehingga kalau dicatat dalam bentuk T sederhana itu tidak efisien lagi. Jadi boleh Anda pindah ke bentuk 3 kolom atau bentuk 4 kolom. Nah, untuk bentuk 3 kolom bentuknya seperti ini, ada kolom saldonya. Nah, dengan demikian berarti kita bisa cepat tahu berapa saldo dari masing-masing akun. Seperti biasa di atas ditulis nama akunnya apa, misalnya kas, kemudian di sebelah kanan ditulis nomor kode akunnya berapa. Nah, kolom tanggal sama, ini diisi dengan tanggal yang ada pada akun buku besar. Kolom tanggal yang ada pada jurnal umum.
Kemudian kolom keterangan itu diisi keterangan yang ada pada jurnal umum juga. Kemudian kolom rep itu seperti tadi dibentuk T sederhana, diberi checklist atau diberi diisi dengan jurnal umum halaman berapa. Misalnya jurnal umum halaman 1. Nah, kolom debit dan kolom kredit itu diisi dengan nominal jumlah yang di debit maupun yang di kredit. Kemudian kolom D atau K ini untuk mengetahui saldonya itu berada di mana, di debit atau di kredit. Kalau saldonya di debit berarti ditulis huruf D, kalau berada di kredit berarti di sini ditulis huruf K. Nah, saldonya itu nominalnya berapa di sini, ditulis di sini. Kemudian berikutnya yang keempat, bentuk stapel berkolom saldo rangkap atau dalam hal ini 4 kolom. Nah, bentuk 4 kolom ini buku besar yang hampir sama dengan bentuk tadi, tunggal atau 3 kolom. Tetapi bedanya kalau bentuk stapel saldo rangkap ini, kolom saldo dibagi menjadi 2 kolom, yakni kolom debit dengan kolom kredit. Nah, ininya sama, cuma bedanya di sini. Jadi di sini kalau misalnya saldonya berada di debit, berarti langsung ditulis nominalnya di sini debit. Jadi untuk kas, akun kas, saldonya selalu berada posisi debit atau saldo nominalnya selalu di debit. Jadi misalnya di sini pada tanggal 1 berada di debit, jadi tulis di sini saldonya di debit. Kemudian berikutnya di tanggal berikutnya tanggal 2 atau tanggal 5 misalnya berada di kredit. Nah, debit dengan kredit itu dikurangi. Nah, debit dengan debit jumlahkan, debit dengan kredit dikurangi. Atau misalnya kredit dengan kredit berarti dijumlahkan. Artinya kalau yang sama itu dijumlahkan, kalau yang berbeda itu dikurangi. Nah, berikutnya cara melakukan posting dari jurnal ke buku besar. Langkah-langkahnya ini, pindahkan tanggal kejadian yang ada dalam jurnal ke lajur perkiraan yang bersangkutan yang ada pada buku besar. Kedua, pindahkan jumlah debit atau kredit yang ada pada jurnal ke lajur debit atau kredit perkiraan buku besar. Yang ketiga, catat nomor kode akun ke dalam kolom referensi jurnal sebagai tanda jumlah jurnal telah dipindahkan ke buku besar. Yang keempat, catat nomor halaman jurnal ke dalam kolom referensi atau kolom rep buku besar setiap pemindah bukuan. Nah, ini contohnya. Nah, ini jurnal umum, ini tanggal 10 ada kas pada modal hadian sebesar 500 juta. Nah, ini kalau dipindahkan atau diposting ke buku besar, berarti di sini ada 2 buku besar. Dalam ini buku besar kas dengan buku besar modal hadian. Nah, ini di atas ditulis nama akunnya kas, kode akunnya ini ya, dari kolom rep dipindahkan di bagian atas sini, kanan atas, kanan atas. Kemudian tanggal ini tinggal dipindahkan. Nah, keterangannya sebenarnya ini bukan kas ya, maaf ini salah ketik. Jadi di sini harusnya diberi keterangan setoran modal. Kemudian kolom rep itu diisi dengan checklist saja atau diisi dari mana dipindahkan. Misalnya dari jurnal umum halaman 1. Nah, berarti di sini JU.1. Nah, kemudian kas ini kan berada di debit, maka nominalnya dipindahkan ke sini di kolom debit dan saldonya juga di kolom debit sebesar 500 juta. Kemudian berikutnya modal hadian. Nah, ini nama akunnya modal hadian, kode akunnya dipindahkan dari kolom rep 3.1. Nah, ini kolom tanggalnya juga sama, keterangannya di sini setoran modal. Nah, kolom rep sama JU.1 karena semua berada di halaman 1, berarti kolom repnya diisi dengan JU.1. Kalau misalnya berada di halaman 2, berarti JU.2. Nah, kemudian modal hadiah ini kan berada di posisi kredit pada jurnal umum, maka pindahkan di kolom kredit. Saldonya juga di kolom kredit. Nah, untuk lebih lengkapnya, ini ada contoh minggu lalu jurnal umum ya. Ini ada pada Januari 2019 Gilang mendirikan usaha bengkel sepeda motor dengan nama Bengkel Elang Motor. Pada tanggal 1 Januari 2019 Gilang menyetorkan uang tunai 15.100.000, kelengkapan 5.250.000, peralatan 12.550.000 dan sepeda motor 22.400.000 sebagai modal usaha. Nah, ketika dicatat dalam jurnal umum seperti ini.
Nah, kemudian diposting ke buku besar. Nah, ini dilanjut ya. Jadi ini bentuk buku besar dari contoh yang tadi Ibu sebutkan tadi. Nah, ada akun kas, kodenya 101. Nah, kolom tanggal tadi dipindahkan dari tanggal pada jurnal umum, keterangannya setoran modal, kolom rem itu diisi dengan jurnal umum halaman 1, ini 1 ya. Nah, ini tadi untuk kas itu kan berada di sisi debit 15.100.000. Nah, saldonya juga 15.100.000 pada kolom debit. Kemudian berikutnya perlengkapan, sama tanggalnya, setoran modal, kemudian berada pada sisi debit 5.250.000 dan saldonya 5.250.000. Nanti kalau misalnya ada transaksi berikutnya ya diletakkan di bagian bawahnya. Misalnya ada di kolom kredit, berarti diletakkan di kolom kredit. Nah, saldonya berarti debit dengan kredit itu dikurangi. Begitu juga seterusnya. Kemudian peralatan sama, di debit juga, kendaraan juga sama, modal juga sama ya. Nah, nanti kalau ada transaksi berikutnya tinggal Anda tambahkan di bagian bawah. Nah, dengan demikian ketika sudah diposting semua dari tanggal 1 hingga tanggal 30, kita bisa dengan cepat mengetahui berapa saldo masing-masing akun. Seperti misalnya di sini akun kas saldonya 15.100.000, perlengkapan 5.250.000, peralatan 12.550.000 dan 22.400.000 untuk saldo kendaraan. Lalu untuk modal saldonya 55.300.000. Nah, begitu seterusnya. Nah, untuk selanjutnya ini ada tugas siswa 3. Silakan Anda coba. Kemarin kan kita sudah buat jurnal umum untuk kegiatan 31 pada halaman 61 sampai 62 buku paket ekonomi. Nah, dari jurnal umum itu silakan Anda buat buku besar, buku besarnya ya, dalam bentuk buku besar 4 kolom. Tugasnya kalian kumpulkan paling lambat tanggal 25 September. Jadi kalau ada pertanyaan silakan Anda boleh tanyakan melalui WA grup ya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.